Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita titipkan salam serta salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam ini dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang menderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Endang Lestari. Saya salah satu mahasiswi dari STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Arfa SE/SYMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal dan Bursa Efek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan struktur pasar modal Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia itu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa penjajahan, yang kedua masa Orde Lama, dan yang ketiga masa Orde Baru. Pada masa penjajahan, pengusaha Hindia Belanda mendirikan Vereniging voor de Effecten di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham atau obligasi. Perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Batavia tersebut, kemudian bursa efek dibuka juga di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Ketika suhu politik di Eropa meningkat pada awal tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda memusatkan perdagangan efek di Jakarta dan menutup bursa efek di Semarang dan juga Surabaya. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, bursa efek di Jakarta juga ditutup pada tanggal 10 Mei 1940. Dan pada masa Orde Lama, pada tahun 1948, pemerintahan Hindia Belanda mengaku kedaulatan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1950, pemerintahan mengaktifkan kembali bursa efek Indonesia dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya efek-efek ke luar negeri. Dan pada tahun 1958 juga kegiatan bursa berhenti akibat inflasi dan keadaan perekonomian yang tidak menentu. Dan pada masa Orde Baru, pada masa 1976, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksanaan Pasar Modal, Badan Pembinaan Pasar Modal, dan PT Dana Reksa melalui Kepres nomor 52 tahun 1976.
yang mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengatur pelaksanaan teknis pasar modal tersebut. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia secara resmi diaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen Cibinong. Tahun 1995 merupakan babak baru dalam proses pembelian saham di bursa yang ditandai dengan peluncuran Jakarta Automated Trading System atau JAS, sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual pada tanggal 2 Mei 1995. Sistem yang tergolong modern, yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem perdagangan manual. Mungkin itu sekilas tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau saran untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEII atau Indonesia Stock Exchange atau IDX merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ dengan Bursa Efek Surabaya atau BS. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi atau derivatif. Bursa Efek penggabungan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2007. Adapun struktur pasar modal Indonesia. Otoritas Pasar Modal atau BAPEPAM LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada Bursa Efek. KPEI, KSEL, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek. Yang kedua, memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Dan ketiga, memberikan persetujuan dari bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntansi publik. Selanjutnya, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Dari beberapa struktur pasar modal tadi, sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang ruang lingkup kegiatan clearing dan ruang lingkup kegiatan penjamin. Yang pertama itu mengenai KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Adapun ruang lingkup kegiatan clearing, yaitu yang pertama melaksanakan kegiatan clearing
atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitasi, derivatif, dan obligasi pada bursa efek di Indonesia. Yang kedua, melaksanakan proses penentukan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Terus, mengenai ruang lingkup kegiatan penjaminan dari clearing penjaminan efek Indonesia tersebut, yaitu yang pertama, melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuitasi dan produk derivatif. Yang kedua, memberikan kepastian sepenuhnya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Dan yang kedua, mengenai KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu melaksanakan administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, dan distribusi hasil corporate action, serta jasa-jasa terkait lainnya, seperti post-trade processing atau PTP, dan penyediaan laporan-laporan jasa sentral. Terus, selanjutnya mengenai perantaraan pedagang efek. Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Yang keempat, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Terus, menyelesaikan amanat jual beli. Selanjutnya, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal, membantu mengolah dana bagi kepentingan para pemodal, dan yang terakhir, memberikan saran kepada para pemodal. Selanjutnya, penjaminan emisi efek. Pihak yang membuat kontrak emiten atau melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang pertama, mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Yang kedua, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Selanjutnya, manajer investasi. Pihak yang kegiatan usahanya mengolah portofolio efek untuk para nasabah atau mengolah portofolio investasi kolektif yang sekelompok nasabah atau untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, mengadakan riset. Yang kedua, menganalisa kelayakan investasi. Yang ketiga, mengelola dana portofolio. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan mengenai sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia.
Mungkin sekilas, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.